Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Fathini Saputri dengan NIM 4191111050. Saya dari kelas PSPMH Stambuk 2019. Di sini saya akan membuat video tutorial pada bab 8 mengenai pengembangan evaluasi interaktif berbasis quizzes. Nah, sebelum kita masuk ke video tutorialnya, ada baiknya untuk kita memperkenalkan Quizzes terlebih dahulu. Quizzes merupakan web tool berbasis game-based learning atau GBL yang sering dimanfaatkan untuk membuat permainan kuis interaktif dalam pembelajaran. Konsep permainan kuis pada Quizzes dapat mendorong peserta agar dapat berkompetensi secara sehat dalam memperebutkan posisi terbaik sebagai juara pertama dalam permainan. Quizzes memiliki berbagai fitur menarik, diantaranya pengguna dapat membuat kuis interaktif lebih dari 4 pilihan jawaban. Selain itu, pengguna dapat menambahkan media gambar ke dalam latar belakang pertanyaan dan menyesuaikan pengaturan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan. Setelah selesai mendesain kuis, pengguna dapat membagikannya kepada publik melalui 5 digit kode yang dihasilkan. Fitur report dalam Quizzes dapat menampilkan data statistik terkait kinerja peserta dalam melacak beberapa banyak peserta yang menjawab pertanyaan yang dibuat. Data statistik ini dapat diunduh dalam bentuk spreadsheet Excel. Terdapat pula fitur pekerjaan rumah yang memungkinkan pengguna untuk memberikan tugas evaluasi dengan batasan waktu maksimal 2 minggu. Fitur lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna yaitu kelas sebagai fitur untuk membuat grup kelas. Untuk web Quizzes ini terdapat keunggulan dan kelemahannya, di mana untuk keunggulannya yang pertama yaitu memudahkan guru untuk membuat soal. Yang kedua, memiliki poin atau skor yang akan muncul setiap peserta menjawab pertanyaan dengan benar. Secara otomatis tertera daftar ranking peserta dalam menjawab soal tersebut. Yang ketiga, jika peserta menjawab pertanyaan dengan salah, maka akan muncul feedback berupa jawaban yang benar. Yang keempat, terdapat tampilan review question pada akhir kuis untuk meninjau kembali ke jawaban yang dipilih. Yang kelima, urutan pertanyaan disusun secara acak sehingga antar peserta memiliki daftar urutan pertanyaan yang berbeda-beda. Nah, di setiap keunggulan pasti ada namanya kekurangan. Untuk kekurangan web Quizzes ini yang pertama, lemah dalam pengawasan sebab peserta dapat membuka tab baru dan masuk dengan akun lain. Yang kedua, peserta dapat turun peringkat meskipun telah menjawab semua soal dengan benar karena kecepatan peserta dalam mengerjakan soal akan mempengaruhi perolehan nilai dan peringkatnya. Yang ketiga atau yang terakhir, muncul kendala jika beberapa peserta terlambat bergabung ke kuis. Nah, setelah saya sudah memperkenalkan web Quizzes kepada kalian, selanjutnya saya ingin mentutorialkan bagaimana langkah-langkah untuk mendaftarkan akun Quizzes seperti itu ya. Oke, pertama kita ketik alamat di web browser, alamat https quizzes.com seperti ini, lalu kita tekan enter. Nah, seperti ini ya. Atau kita bisa klik Quizzes aja di web browsernya. Lalu kita pilih web yang mengandung alamat quizzes.com atau kita langsung buat quizzes.com juga tidak masalah. Nah, kalau misalnya kita sudah mempunyai akun, kita tinggal login saja. Tapi kalau kita belum punya akun, kita bisa sign up atau kita bisa mendaftarkan akun kita di Quizzes ini, oke? Kita sign up aja ya karena kita belum mempunyai akun Quizzes. Nah, ini kita bisa melanjutkan dengan Google atau kita bisa melanjutkan dengan Microsoft. Maksudnya kita bisa mendaftarkan dengan akun Google kita atau dengan akun Microsoft kita, seperti itu. Kita pilih yang Google saja. Nah, ini kalian bisa memilih email kalian, bisa menggunakan email mana saja yang kalian mau. Di sini karena saya hanya mempunyai satu email yang Zahra ini, kita pilih yang ini ya. Oke, selanjutnya di sini ditampilkan pertanyaan how are you using Quizzes, artinya bagaimana kamu menggunakan Quizzes, maksudnya untuk apa kamu menggunakan aplikasi Quizzes ini. Di sini ada ketiga pilihan, ada untuk sekolah, untuk bisnis, dan untuk penggunaan secara pribadi saja. Tapi kita buat aja yang at a school ya. Nah, selanjutnya kita mengisi I'm a gitu ya. Maksudnya saya di aplikasi Quizzes ini sebagai apa? Bisa sebagai guru, juga bisa sebagai murid ya. Kita pilih sebagai guru atau teacher. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai loadingnya selesai. Setelah proses pembuatan akun pada Quizzes telah berhasil, maka muncul tampilan seperti ini. Artinya, ketika sudah tampilan seperti ini, akun Quizzes kamu sudah aktif, seperti itu. Jadi kita bisa membuat soal dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan mentutorialkan bagaimana cara membuat soal pada Quizzes. Langkah yang pertama, kita klik create, lalu kita pilih yang quiz. Kita tunggu. Nah, pada kotak dialog berikut ini, ketik nama kuis dan mata pembelajaran atau bidang yang digunakan. Nama kuisnya misalnya bentuk aljabar. Aljabar ya, kuis bentuk aljabar seperti itu. Nah, di sini kita pilih mata pembelajarannya matematika, kita klik next untuk melanjutkannya. Langkah selanjutnya, kita klik here to upload a quiz image ini. Kita klik satu kali, lalu ditampilkan kotak dialog quiz settings. Nah, di sini kita bisa menambahkan judul dari gambar yang ingin kita masukkan, atau kita bisa langsung menguploadnya dari penyimpanan yang kita punya di laptop kita masing-masing ya. Di sini sebenarnya saya belum menyediakan apa-apa, tapi tidak masalah.
Oh, oke, yang ini saja ya, yang berhubungan dengan bentuk aljabar, sepertinya yang ini. Kita tunggu sampai pemrosesannya selesai. Nah, ini, bisa kita pilih bahasanya, bisa bahasa Inggris, juga bisa bahasa Indonesia, nih masih banyak lagi. Tersedia bahasa-bahasa yang bisa kita pilih. Karena kita di Indonesia, kita pilih yang Indonesia. Selanjutnya untuk select grades, ini, pemilihan untuk kelas ya, bisa kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, atau tingkat universitas, atau juga ada yang professional development. Tapi sepertinya untuk materi bentuk aljabar itu kalau nggak salah di kelas 7 ya. Kalau nggak salah di kelas 7, jadi kita pilih yang kelas 7. Nah, selanjutnya yang di bawahnya itu ditanya who can see this quiz, maksudnya siapa saja yang dapat melihat quiz ini. Ini terdapat beberapa pilihan, ada public visible to everyone atau private visible to you gitu. Maksudnya ini kita bisa memberikannya kepada publik atau semua orang. Kalau private itu berarti tidak untuk semua orang atau hanya untuk sebagian orang saja yang kita kirim linknya, seperti itu. Oke, lalu kita save kalau sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita ingin membuat pertanyaannya. Bagaimana kita bisa membuat pertanyaannya? Kita perhatikan yang kotak ini. Di sini kita tinggal memilih bagaimana jenis soal atau apa jenis soal yang kita ingin pilih untuk pertanyaan pertama kita. Misalnya kita ingin pertanyaan pertama jenis soalnya multiple choice. Kita klik yang multiple choice atau pilihan berganda ya. Misalnya pertanyaannya adalah seperti ini. Hasil perjumlahan dari min 3A tambah B tambah 7 ditambah 13A dikurang minus 2B ditambah 4 adalah. Nah, untuk font dari soal maupun dari jawaban ini bisa kita atur dari segi warna, kita miringkan, kita garis bawahi atau kita coret, atau berupa pangkat atau berupa subscript, atau juga kita bisa memasukkan suatu persamaan di kotak pertanyaan ini. Tapi ini kita atur dari segi warna aja, yaitu warna putih seperti ini agar bisa dibaca. Jika kita perhatikan di sebelah kiri ada icon image, audio, dan video, di mana untuk icon image ini berfungsi untuk menambahkan gambar pada soal. Untuk audio ini berfungsi untuk menambahkan suara pada soal, dan icon video ini berfungsi untuk menambahkan video pada soal. Ini hanya bisa dipilih salah satu saja, tidak bisa salah dua, apalagi salah tiga ya. Nah, untuk jawabannya kita bisa tambahkan di sini type and answer option here. Di sini ada 4 opsi ya yang bisa kita pilih. Tetapi kalau misalnya kita mau lebih dari 4 opsi, kita tinggal klik tambah di sini. Icon tambah ini. Tetapi untuk opsinya paling banyak hanya 5, tidak boleh lebih dari 5. Tapi saya ingin opsinya 4 saja. Jadi kita hapus. Untuk opsi pertama kita klik sesuai yang kita mau ya. 10A tambah B ditambah 11. Nah, untuk opsi yang ini. Opsi kedua kita ketik lagi sesuai dengan ecohan kita. Ini saya tambah 1 tambah 1 saja, di bagian akhirnya saja ya. Kita buat yang berbeda di konstantanya. 14 deh. Oke, seperti ini. Untuk memilih jawaban dari opsi ini, kita tinggal klik tanda centang pada bagian jawaban opsinya. Karena opsi yang benar di sini adalah opsi yang berwarna biru, maka kita klik centang pada opsi yang berwarna biru. Seperti ini. Nah, untuk jawabannya kita juga bisa menambahkan gambar, kita bisa menghapus, atau kita juga bisa menambahkan suatu persamaan. Jika kita tidak suka dengan jenis soal seperti ini atau ingin kita ganti, kita tinggal klik yang ini, change question type. Nah, kita tinggal pilih ya, tetapi ini sudah sesuai, jadi tidak usah kita klik. Ini merupakan soal matematika. Sebenarnya setiap soal itu ada penjelasannya, apalagi matematika. Yang perhitungan seperti ini, kita bisa menambahkan jawaban atau penjelasan dari jawaban kita gitu ya, di bagian sini. Maka dari itu kita tambahkan oke, seperti ini. Kita juga bisa menambahkan gambar, audio, dan video pada penjelasan jawabannya. Nah, untuk bagian bawah kita bisa menyentang more than and correct answer. Ini ada aturan waktunya. Maksudnya nanti partisipan atau siswa atau penjawab dapat menjawab soal ini dalam waktu berapa detik atau dalam waktu berapa menit, kita bisa mengaturnya. Nah, untuk soal ini sepertinya hanya butuh 1 menit saja sudah terjawab lah ya. Nah, kita juga bisa menambahkan topiknya. Untuk topik ini kan ini berupa topik operasi perjumlahan dan pengurangan. Jadi kita klik perjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Seperti ini. Lalu kalau sudah sesuai kita save. Oke, untuk soal yang pertama kita tidak usah menyisipkan atau memasukkan apapun, tidak usah masukkan gambar, audio, dan video. Sebenarnya saya ingin memasukkan audio, tetapi untuk audio dan video ini harus ada pembayaran terlebih dahulu ya untuk menjadi Go Super. Tetapi kita nggak usah pakai kayak gitu, jadi hanya bisa untuk menambahkan image atau gambar saja. Oke, jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita tinggal klik save. Seperti itu. Nah, untuk soal yang kedua, kita bisa klik new question kalau misalnya kita mau, lalu kita bisa pilih jenis soal yang kita pingin ya. Sepertinya saya ingin multiple choice lagi untuk soal yang kedua. Ini ubah, ini kan warna putih, warna yang putih. Kita tidak usah menambahkan gambar, audio, video. Nah, tinggal jawaban aja kita. Oh iya, titik jawaban benar. Itu waktunya 1 menit, kita atur. Tapi kita ganti menjadi perkalian. Jawabannya. Jika sudah selesai, saya ini sudah menambahkan penjelasan dari soal ini. Back to question. Kalau sudah selesai, kita tinggal klik save. Oke, untuk soal yang ketiga atau soal yang terakhir yang ingin saya buat, kita klik new question, dan untuk soal ini saya ingin jenis soalnya fill in the blank. Kita pilih ini atau dalam bentuk isian seperti itu. Kita bisa menambahkan jawaban atau penjelasan jawabannya di sini. Oke, back to the question. Nah, karena ini soalnya isian, jadi ada beberapa pilihan nih. Kalau misalnya gurunya ingin jawabannya itu
hanya mendekati saja dari jawaban yang telah kita buat ya. Baru tuh ada yang mengandung juga dari mengandung jawaban yang kita buat, atau harus berupa angka pasti, harus tepat seperti itu. Nah, karena matematika itu merupakan ilmu yang pasti, maka kita pilih exact number saja ya. Oke, kita ketik jawabannya di sini. Tadi jawabannya 35 ya. Kita klik 35, atau kita bisa menambahkan alternatif jawaban yang lain gitu. Oh, jawabannya 35 cm kuadrat ya. Tapi ini kan tidak bisa dalam bentuk huruf kita ya. Jadi nggak usah, karena nanti anak muridnya juga hanya bisa menulis angka. Jadi kita tidak usah menambahkan alternatif jawaban yang lain gitu ya. Hanya seperti ini. Jika sudah sesuai, kita tinggal klik save, karena tidak ada yang ingin kita tambahkan lagi. Jika ada kesalahan, misalnya kita ingin menambahkan sesuatu atau kita ingin mengatur waktunya lagi, kita tinggal klik edit untuk mengedit soal yang telah kita buat tadi ya, yang sudah kita simpan bisa kita edit lagi. Nah, ini saya ingin menambahkan gambar, saya kelupaan tadi. Ini untuk menambahkan gambarnya kita bisa drag and drop or click here to upload. Nah, jadi kita bisa mendrag atau menggeser dari filenya, bisa juga dengan mengklik untuk langsung ditujukan ke penyimpanan dokumen kita, penyimpanan yang terdapat di laptop kita. Saya mau yang drag and drop saja biar lebih simple dan lebih mudah menurut saya. Kita tunggu pemrosesannya sampai selesai. Kalau sudah selesai, kita klik save. Nah, jika sudah selesai semua, baru kita akhiri dengan save. Oke, selanjutnya, jika sudah selesai memasukkan semua pertanyaan yang ingin kita buat, kita tinggal klik save yang berada di pojok kanan sebelah atas. Kita klik save ya. Kalau sudah sesuai, kita klik save. Nah, seperti ini. Lalu kita tunggu pemrosesannya selesai. Selanjutnya, jika kita ingin menampilkan jawaban yang telah kita buat tadi, kita tinggal klik show answer. Lalu ditampilkanlah jawaban sesuai dengan pertanyaannya. Oke, yang question 1 itu jawabannya 6x kuadrat dikurang 13x dikurang 5 dengan penjelasannya seperti ini. Question 2 jawabannya 35 dengan penjelasannya seperti ini. Dan question 3 jawabannya 10a tambah b tambah 11 dengan penjelasannya seperti ini. Oke, jika kita ingin memainkan kuis atau kita menempatkan diri kita menjadi seorang partisipan, atau kita ingin melihat bagaimana hasil kuis yang sudah kita buat tadi, kita klik preview. Di sini kita akan ditempatkan menjadi seorang partisipan atau penjawabnya. Kita bisa menjawabnya. Kita klik start. Ini karena tadi saya sudah mencoba, jadi jawabannya re-attempt ya. Kita klik re-attempt. Oke. Kita joining lagi. Kita tunggu hingga dia start. 3, 2, 1. Oke, go. Sebenarnya apa berbentuk persegi panjang? Kita persegi panjang. Oke, ini kita jawabannya benar dulu kali ya. Kita klik 35. Oh, ternyata jawaban kita benar, dan ini adalah penjelasannya. Tapi kalau misalnya kita malas ini membacanya, kita tinggal klik next ya. Oke, kita sekarang berada di ranking ketiga. Selanjutnya untuk soal yang kedua, hasil perkalian dari 2x kurang 5, 3x kurang 1 adalah ini sebenarnya kita harus menyalahkan ya. Misalnya jawabannya ini kita pakai. Oh, ternyata salah. Nah, kalau misalnya ada kita jawabannya salah, kita tahu jawaban yang benar dan kita tahu juga penjelasannya bagaimana. Kita klik next lagi untuk mendapatkan soal nomor 2. Kita sudah berada di ranking 11, jadi kita harus benar untuk soal yang kita klik yang berikutnya. Oh, ternyata jawaban kita benar. Lalu nanti penjelasannya nah, kita berada di ranking 8 dan tadi ada jawaban yang salah, maka kita bisa perbaiki. Kita bisa hanya ada satu kata. Kira mana ya jawaban yang benar? Ini. Apakah sudah benar jawaban kita? Alhamdulillah sudah benar. Next. Dan untuk terakhir kita berada di skor berapa ya? Skor kita terakhir skor kita 2480, ranking kita 7 dari 23. Tadi permainan pertama saya dinilai 67 dan permainan yang kedua saya dinilai 100. Jadi terjadi peningkatan seperti itu. Dan rankingnya juga saya sudah benar. Jika kita ke bawah kan dia memberitahu jawaban yang benar adalah 3, yang tidak benar adalah 0. Dan untuk kecepatan kita menjawab itu 13,2 detik, striknya 2 ya. Jadi kita bisa mereview jawabannya. 9 apa benar? Jawabannya 35. Oh, benar gitu ya. Ini dia mereview jawabannya. Kalau misalnya ada yang salah nanti juga dikasih tahu di sini. Atau menampilkan ulang jawaban yang sudah kita tampilkan tadi. Oke, kita salahkan jika sudah selesai. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara membagikan soal quizzes ini? Ya, oke. Pertama kita klik start a live quiz. Kita pilih ini, kita klik 1 kali. Kita pilih yang klasik ya. Kita klik 1 kali lalu kita tunggu. Oke, ini tadi sudah kita klik klasik lalu kita klik continue. Setelah itu kita tunggu. Nah, terdapat 2 cara untuk bisa memulai atau memasuki kuis yang telah kita buat. Pertama, itu kita klik joinmyquiz.com, lalu kita enter join code-nya 2966811. Cara yang kedua, kita bisa langsung terhubung pada kuis kita dengan mengcopy linknya, lalu kita paste di web browser, seperti ini. Nah, untuk mengcopy linknya itu terdapat 2 cara. Yang pertama, kita klik ini, ya, kita tekan 1 kali lalu bisa langsung di copy linknya. Tapi kalau misalnya kita klik yang tanda 3 ini, kita klik yang copy link lalu bisa langsung terhubung ke kuis kita, atau juga bisa melalui via Google Classroom, Remindcard, dan lain sebagainya kalau kita ingin membagikannya ke media-media perangkat sosial atau ruang belajar lainnya, seperti itu.
Oke, misalnya kita adalah seorang partisipan atau penjawab dari kuis ini, maka bagaimana cara peserta mengakses ujian pada kuisis? Nah, caranya seperti ini. Oke, kita masukkan dulu ya. Kita klik kuis bentuk aljabarnya, lalu kita klik, ini masih kita berperan sebagai guru ya, karena gurunya nanti yang mengizinkan untuk siswa-siswa tersebut masuk. Kita klik start a quiz, lalu kita pilih yang klasik ya. Kita pilih yang tim, kontinukan. Seperti itu. Oke, nanti gurunya yang menyetujui. Nah, ini untuk kodenya diganti lagi jadi 282741. Oke. Kita masuk ke akun saya yang satu lagi. Kita klik dulu sesuai dengan peraturannya, katanya harus klik joinmyquiz.com. Ya, kita buat joinmyquiz.com, kita klik enter. Lalu katanya disuruh memasukkan kode 282741. Oke, kita ketik 282741. Kita gabungkan. Kita klik mulai. Nah, oke. Lalu di akun yang gurunya sudah terdapat satu partisipan, sehingga bisa di start atau bisa dimulai. Tapi kalau misalnya kita mau tambah lagi nih, saya coba yang di HP ya. Saya coba di HP untuk memasukkan kode yang sama, yaitu 282741. Biar agak rame aja tujuannya. Nah, sudah 2 partisipan ya. Kita bisa klik start, ya, kita klik start. Di sini kita langsung melihat perkembangan. Kita sebagai guru bisa melihat perkembangan dari si siswa. Oke, yang pertama ini agak saya ribet ya, soalnya saya di sini. Seperti yang sama yang saya buat di tadi yang di preview, ada nilainya yaitu 66, skornya 1550, dan terdapat juga statistika performanya di mana 2 benar dan 1 salah. Waktu pertanyaan atau rata-rata kita mengerjakan soal itu 6 detik, benar beruntun itu 1 kali, dan ini jawaban-jawabannya atau view dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab. Nah, ini untuk perannya jadi guru, inilah yang dinampakkan di atau di tampilan quizisnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat laporan hasil kuis pada quizis? Pertama kita klik report atau laporan. Kita klik sebanyak 1 kali, lalu ini ada tabel quiz name, total partisipan, akurat dan kode. Kita tunggu sampai dia selesai. Ini berdasarkan waktu dia mengerjakan gitu. Jadi kita pilih yang agak banyak aja, yaitu yang 2 partisipan, dan ini agak sedikit akurasinya agak sedikit ada. Jadi kita pilih yang paling bawah, kita tekan aja klik 2 kali di sembarang kotak yang terdapat di bagian bawah, intinya seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat dari segi akurasi, question, dan partisipan attempts. Oke. Nah, ini kita bisa lihat nih bahwa si Woi ini dia menyelesaikan 3 pertanyaan dengan benar. Kalau si Zahra dia menyelesaikan 2 pertanyaan dengan benar tapi satunya salah. Ya, akurasi 100%, skor dari Wei itu 2480, skor si Zahra 1550 dengan nilai 67. Kalau misalnya kalian ingin mengeprint semua hasil dari partisipan attempts di bagian ini, kalian tinggal klik print di sini. Tapi kalau misalnya kalian ingin mendownload, kalian downloadnya di sini. Tapi kalau misalnya ingin mengeprint atau mendownloadnya di salah satu partisipan saja, kalian ketik terlebih dahulu di kotak bagian si partisipannya, baru tinggal di print seperti itu ya. Quizzes ini juga bisa mengirim ke orang tua dari si siswa tersebut. Kita tinggal klik email to parent di salah satu siswa yang ingin kita kirimkan ke orang tuanya. Kita bisa ketik misalnya message atau pesannya. Oh Pak, anaknya udah bagus nih, misalnya anaknya udah pandai nih, tingkatkan ya, misalnya gitu ya. Di sini kita bisa memasukkan email dari bapaknya atau mamanya. Misalnya seperti inilah ya, @gmail.com. Lalu kita send, seperti itu saja. Oke, email sent successfully. Kita sudah berhasil mengirimkan email ke orang tua si Bu. Dengan berakhirnya penjelasan saya mengenai tutorial membuat laporan hasil kuis pada Quizizz, maka berakhir pula video tutorial yang saya buat pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya Ibu, Bapak, dan teman-teman. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.